Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudaraku semua dimanapun berada. Ya, kita buka masker lah teman-teman ya. Tapi kita tetap jaga jarak ya, sesuai dengan anjuran pemerintah ya. Bersama saya kembali teman-teman, penggerak Jaminan Sosial Indonesia dan juga tim Solidaritas Umat Berbagi. Jadi perlu kami beritahukan juga teman-teman dimanapun berada. Saya sebagai penggerak Jaminan Sosial Indonesia yang ditugaskan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan juga merupakan tim Solidaritas Umat Berbagi. Sudah hampir 3 tahun ya saya menjadi penggerak Jaminan Sosial Indonesia. Sudah ribuan juga kartu kepesertaan yang telah kita siapkan untuk pekerja rentan, tukang becak, tukang parkir, semua pekerjaan yang legal atau diakui oleh negara atau diakui oleh hukum bisa menjadi peserta BP Jam Sostek, bukan penerima upah, yang mana kepesertaan usia itu batasnya 17 tahun ke atas, 59 tahun ke bawah atau 60 tahun sebelum tahun lahir. Jadi teman-teman, program terbaru BP Jam Sostek ini adalah cukup baik ya teman-teman. Saya sebagai tim sumber ya yang telah bekerja sama juga dengan BPJS Ketenagakerjaan khususnya di KCP Rokan Hilir sudah banyak ya binaan-binaan kita dari pekerja-pekerja rentan, tukang becak, tukang parkir, semua buruh-buruh bangunan itu sudah kita daftarkan kepesertaan gitu. Jadi selama ini kami tim sumber cukup berterima kasih ya teman-teman kepada BPJS Ketenagakerjaan KCP Rokan Hilir ya sudah hampir 3 tahun lebih membantu kami dari tim Solidaritas Umat Berbagi untuk menyiapkan jaminan terbaik bagi pekerja-pekerja rentan yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Rokan Hilir, Kecamatan Bagan Sinembah. Jadi teman-teman perlu saya beritahukan kepada tim sumber, Bang Herman, kok cukup mudah kali sih membuat BPJS Ketenagakerjaan baik jam 7 pagi, jam 8 malam, jam 12 malam, jam 1, jam 3, 24 jam tanpa batas, kok mudah gitu. Jadi teman-teman, saya sebagai penggerak Jaminan Sosial Indonesia itu kenapa bisa lebih mudah? Karena saya di lapangan ditugaskan untuk membuatkan kepesertaan baru. Ini dia teman-teman. Jadi ketika kepesertaan itu sudah saya siapkan, nanti dicetak sama tim kita. Nah, tim kita satu lagi yaitu Kabid Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan KCP Rokan Hilir, yaitu M. Gusti Palwa. Ini teman-teman ya. Jadi selama ini teman-teman kita dipermudah dari tim sumber untuk menciptakan atau membuatkan BPJS Ketenagakerjaan itu. Jadi perlu saya beritahukan juga yang di samping sebelah kanan ini adalah M. Gusti Palwa, Kabid Pemasaran KCP Rokan Hilir BPJS Ketenagakerjaan. Jadi yang di belakang ada teman-teman ya. Itu Pak Ari namanya ya, tapi lagi mensyuting kita lah gitu ya. Jadi kita akan Q&A lah ya, tanya-tanya lah ini Pak Gusti ya, boleh, mengenai manfaat BPJS Ketenagakerjaan bagi masyarakat pekerja rentan dimanapun berada ya. Tapi sebelum itu Pak Gusti Palwa mungkin bisa dijelaskan juga, kadang-kadang kan begini Pak Gusti, banyak masyarakat ini kan tanya kan gitu, kadang-kadang mau juga kesasar lah ya di tempat kita yang ada di Rokan Hilir ini, khususnya di Kecamatan Bagan Sinembah, mau ngurus BPJS yang lain gitu. Atau Pak Gusti bisa dijelaskan BPJS itu bagaimana sebenarnya, ada berapa atau apa manfaatnya atau bagaimana Pak Gusti, khususnya mengenai BPJS dulu tenaga kerja lah Pak Gusti. Silakan Pak Gusti, mungkin bisa dijawab. Oke, mungkin kita ngobrol-ngobrol santai aja. Santai lah ya. Santai. Jadi BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini ada 2, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga-Kerjaan. Ya. Itu sesuai dengan amanat undang-undang. Dari sini kita lebih membahas ke BPJS Tenaga-Kerjaan. BPJS Tenaga-Kerjaan ini adalah merupakan jaminan sosial untuk seluruh tenaga kerja, baik itu dalam sektor penerima upah, bukan penerima upah, dan itu pekerja migran. Ya. Nah, di sini kalau ditanya apa itu bedanya BPJS, yang pasti kalau BPJS Kesehatan itu urusan BPJS untuk kesehatan. Ya. Dan BPJS Tenaga-Kerjaan ini jaminan sosial untuk seluruh tenaga kerja, yang dimana programnya ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Itu mungkin garis lengkapnya secara garis besarnya seperti itu. Nah, jadi kalau masyarakat tanya, Pak, BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja itu beda, pasti beda ya? Pasti beda gitu ya. Jadi Pak Gusti Palwa, selama ini mengenai masalah tim sumber juga lah ya kan, Pak Gusti Palwa juga selama ini khususnya di KCP Rokan Hilir BPJS Ketenagakerjaan banyak membantu lah. Makanya kita dari tim sumber, jadi teman-teman kita seperti saya bilangkan tadi, begitu mudahnya kita khususnya di tim Solidaritas Umat Berbagi
mendapatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tadi, karena memang sungguh sangat baik. Makanya saya tadi sudah ngobrol dengan teman-teman yang ada di, mungkin besok teman-teman seperti yang melihat video ini nanti, kita akan sosialisasi besok di ini apa namanya, di Bagan Cacing ya, untuk pekerja-pekerja rentan di sana, seperti buruh-buruh harian perkebunan, toke sawit, petani sawit, nanti kita besok ada di sana. Pak Gusti Palwa, manfaatnya apa sih sebenarnya kalau kita ikut BPJS Ketenagakerjaan ini? Manfaat khususnya bagi binaan-binaan sumber lah ya, seperti tukang becak, petani, petani buruh tani ataupun yang lain-lainnya, Pak Gusti Palwa. Kalau bicara masalah manfaat, kayaknya nggak cukup dalam satu malam nih kita jabarkan. Ya? Berarti ada sesi berikutnya gitu ya. Saking banyaknya manfaat, yang pasti secara garis besar untuk jaminan kecelakaan kerja nih. Setiap tenaga kerja yang terdaftar sebagai peserta kita, ini kita bicara masalah sektor bukan penerima upah nih Bang Herman. Karena memang binaan sumber banyak bukan penerima upah ya. Jadi untuk jaminan kecelakaan kerja misalnya, dia sebagai petani, semua urusan tentang pekerjaannya di kebun sebagai petani itu jika terjadi hal tidak diinginkan yang menyebabkan dia harus dilakukan rawat inap atau lakukan tindakan medis, itu semua biaya ditanggung sama BPJS Ketenagakerjaan. Dan apabila dinyatakan sama dokter harus istirahat, artinya dalam waktu istirahat itu dia tidak memiliki penghasilan. Dan di sana gajinya digantikan oleh BPJS Ketenagakerjaan, artinya gajinya dibayar, tetap dibayarkan sebagai BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kalau berarti Pak Gusti Palwa, binaan-binaan tim sumber semuanya yang seperti tukang becak, petani, tukang parkir, ataupun dia pedagang-pedagang kecil, pedagang kaki lima, UMKM, itu pasti kalau apa bisa ya terdaftar sebagai BPJS di Jam Sostek ya? Iya, bisa terdaftar. Iya. Apapun pekerjaan yang penting tadi legal dihukum. Legal ya. Penting upah. Dan juga ada lagi nih Bang Herman. Iya. Selain dari tadi yang jika terjadi kecelakaan kerja, semua tindakan medis ditanggung sampai dengan sembuh, dan ada lagi jaminan kematian namanya. Jaminan kematian. Jaminan kematian ini totalnya sebesar 42 juta rupiah. Yang dimana ini jika terjadi hal tidak diinginkan, meninggal dunia, apapun penyebabnya selain dari kecelakaan kerja, itu akan ahli warisnya akan dapat 42 juta. Dan jika sudah terdaftar selama 3 tahun, ini yang luar biasa, ada namanya manfaat beasiswa, ada beasiswa untuk anaknya. Kita tanggung mulai dari SD, SMP, SMA sampai dengan kuliah, sampai dengan perguruan tinggi. Kita tanggung untuk 2 orang anak, itu ditanggung maksimal dengan 174 juta rupiah total beasiswa yang diberikan. Artinya jika terdaftar di jaminan sosial Ketenagakerjaan, bukan hanya yang bersangkutan terjamin, sampai dengan anaknya terjamin untuk masalah beasiswanya. Berarti manfaatnya cukup sangat luar biasa ya. Luar biasa. Jadi ini bukan menyinggung yang Pak Gusti Palwa. Apakah program manfaat seperti itu ada tidak di, saya sebutkan saja ya, BPJS Kesehatan gitu Pak Gusti Palwa? Kalau untuk ini tidak ada. Soalnya kita beda kamarnya. Kalau BPJS Kesehatan hanya untuk urusan kesehatan. Jika batuk, pilek, demam segala macam itu ditanggung sama BPJS Kesehatan. Tapi kalau kecelakaan kerja akibat dari pekerjaan kita, itu BPJS Kesehatan nggak bisa menanggungnya. Jadi program manfaatnya beda ya? Beda, iya. Jadi teman-teman dimanapun berada ya, sahabat sumber semuanya, penggerak jaminan sosial Indonesia, perlu kami beritahukan bahwasannya BPJS Ketenagakerjaan teman-teman membuka seluas-luasnya bagi siapapun pekerja-pekerja rentan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir untuk turut serta ikut menjadi kepesertaan di BP Jam Sostek atau BPJS Ketenagakerjaan. Jadi program manfaat yang tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Gusti Palwa, semoga ini memang sangat memberikan manfaat lah gitu. Saya sebagai penggerak jaminan sosial Indonesia dan tim sumber, satu tekad saya teman-teman, apa itu seluruh masyarakat Kabupaten Rokan Hilir harus menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang usianya memang benar-benar mencukupi. Jadi itu mungkin teman-teman bincang-bincang kita dengan Pak Gusti Palwa selaku Kabid Pemasaran dari BPJS Ketenagakerjaan. Terima kasih juga untuk Pak Arya yang membantu kita memvideokan ini ya. Semoga sangat bermanfaat. Pak Gusti Palwa, terima kasih ya. Semoga sukses, sehat terus dan tetap di Rokan Hilir. Amin. Amin ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.